Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala rasulil amin wa imamil muttaqin wa sayyidin nasi ajma'in wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa man sara ala nahjihim wa iqtafa atharahum ila yaumiddin, amma ba'd. Seluruh hadirin dan hadirat yang kami muliakan, marilah kita senantiasa memperbaiki syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membimbing hati, lisan dan anggota tubuh untuk senantiasa membimbing hati menisbatkan seluruh amal, seluruh karunia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menisbatkan ujian pula kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah disebabkan dari amal buruk kita seluruhnya. Kemudian membimbing lisan untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ketika diberi karunia oleh Allah, dan alhamdulillahi ala kulli hal tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membimbing anggota tubuh senantiasa, baik itu lisan, mata, hidung, telinga dan seluruhnya, untuk senantiasa menjadikan karunia Allah SWT yang Allah titipkan kepada kita sebagai sarana taat dan mendekatkan diri kepada Allah, dan juga ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah ujikan, yang Allah sebenarnya menginginkan kita untuk kembali ke jalan Allah. Kita jadikan ujian itu adalah sarana taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kajian kita dari rahasia doa yang mustajab. Salah satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan, akhrajahu Muslim. Kita mulakan dari hadis sahih ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat. Di dalam syarah-syarah hadis ini disebutkan kuat imannya, bukan kuat badan maupun harta dan yang lainnya. Seorang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang dhaif, yang lemah imannya. Tetapi pada semua itu, pada mukmin yang kuat imannya dan yang lemah imannya, dua-duanya ada kebaikannya. Dua-duanya baik. Kemudian setelah iman, kaidah iman, Allah SWT di sini, Rasulullah SAW di sini menjelaskan tentang apa yang terjadi pada umat manusia. Ihris ala ma yanfa'uk. Semuanya dunia ini terjadinya kebanyakan adalah sendau kurau. Tetapi apakah kita akan mengikuti sendau kurau itu? Di mana kajian-kajian sekarang ini kita dibawa kepada pemikiran yang tidak baik atau bahkan kepada penyesatan umat di akhir zaman ini, dengan adanya preman ketika taubat langsung jadi ustadz, pendeta-pendeta baru masuk Islam langsung jadi pendai, dan kemudian siapa saja belajar pidato langsung berceramah menjadi pendakwah. Subhanallah. Di negeri kita ini kita sedang mendapatkan ujian yang sangat menakutkan, di mana sabda Rasulullah di dalam hadis Bukhari sudah sangat jelas sekali bahwa tidak akan mungkin terjadi kiamat kecuali banyaknya wafat para ulama. Jikalau para ulama sudah wafat, maka manusia akan menjadikan para pemimpin mereka adalah orang-orang yang bodoh.
Mereka sesat dan menyesatkan. Ini yang terjadi. Jadi subhanallah, barusan jadi kata mereka lebih baik jadi mantan preman atau lebih baik jadi mantan preman daripada mantan. Ini ucapan sesat semua. Ini kesesatan yang nyata ucapan ini. Enggak ada baiknya jadi mantan preman. Mantan preman ini jelek. Tapi tobatnya baik, tapi premannya jelek. Apakah amalannya bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya? Siapa yang menanggung itu? Siapa yang tahu? Daripada menjadi mantan ustadz. Mantan ustadz juga jelek. Dua-duanya jelek. Gak ada yang baik. Ini penyesatan umat. Jadi keluar dari lubang buaya, masuk kandang harimau. Dua-duanya jelek. Ini ranah yang sangat menakutkan sekarang ini. Kemudian ketika kita sudah dijelaskan tentang kaidah iman, bahwa itulah yang paling dicintai dan lebih baik di sisi Allah SWT, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk serius. Hidup itu bukan untuk bersendau gurau. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Hendaklah mereka di dalam hidup itu banyak nangisnya, sedikit tertawa. Sekarang ketika hidup kata mereka hidupnya susah, hidupnya banyak problem, dinamika hidupnya begitu susah, hidup sama istri diomelin terus, sama suami juga diperengutin terus, sehingga kalau ngaji harus ketawa. Ngajinya harus sendau gurau, candaan, bahkan kepada ranah yang dibenci oleh agama dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, kepada ucapan-ucapan jorok dan ucapan-ucapan yang sangat-sangat memilukan. Ini kajian pada zaman ini di Indonesia. Prihatin sekali melihat kaum muslimin dan muslimat. Hidup ini serius, tidak ada mainan. Kita kenal dengan janji iblis di dalam surat Al-A'raf dan diulang-ulang oleh Allah SWT banyak surat-surat Al-Quranul Karim. Ketika iblis sudah dilaknat oleh Allah SWT dan kita sering di dalam kajian kita ulang terus bahwa kita berperang. Hidup di dunia bukan bercanda tawa. Hidup di dunia bukan untuk bersantai dan berleha-leha. Hidup di dunia adalah perang dan harus perang dan perang. Tidak boleh satu detik pun kita menyerah dan tidak boleh sedikit pun kita lengah. Karena iblis sudah berjanji. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menyesatkanku, niscaya betul-betul akan aku goda mereka seluruhnya agar menjauhi dari jalan yang lurus, jalanmu yang lurus. Kemudian janji iblis, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini perang, harus perang, bukan berleha-leha, apalagi kajian. Hidup bermain-main, habis itu ngaji, bercanda tawa, itu kesesatan yang nyata yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para nabi. Kemudian iblis berjanji, kemudian ya Allah, benar-benar akan aku datangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati manusia banyak yang bersyukur, kecuali sedikit yang bersyukur. Ini adalah janji iblis. Jadi bukan main-main, hidup tidak ada detik kita untuk mainan, enggak ada. Detik-detik ini semuanya untuk Allah SWT. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Enggak ada mainan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahum innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dengan harta. Mahar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semoga kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan kuat imannya dan selalu di dalam iman hati, lisan dan anggota tubuhnya seluruhnya beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membeli kita seluruhnya, baik itu harta maupun jiwa kita dengan surga. Bukan mainan.
Tidak ada mainan di dunia ini. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Sahih Muslim ini dari Abu Hurairah itu mengatakan setelah beriman bahwa orang kuat imannya itu lebih baik di sisi Allah SWT dan lebih dicintai oleh Allah SWT. Kita disuruh harus cerdas di dalam hidup. Ihris ala ma yanfa'uk. Antusiaslah kamu itu untuk mengerjakan yang bermanfaat bagimu. Jadi antusiaslah untuk berbuat yang bermanfaat saja. Sehingga tidak heran di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Jadi kalau ingin menjadi seorang muslim yang baik itu meninggalkan yang tidak berguna, yang tidak penting tinggalkan. Itulah seorang muslim yang baik. Ini yang paling penting. Jadi nggak perlu bergadang, apalagi sampai ngerokok, yang buang-buang waktu, grumpi, ya. Habis itu waktunya dibuang-buang. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, ulama Syria, itu belum berapa tahun, sudah cukup lama wafat beliau, tetapi beliau termasuk dekat-dekat ini. Nah, beliau ini di samping banyak keahlian di dalam agama seperti qawaidut tahdits di dalam mustalah hadis, dalam tafsir Al-Qasimi, tafsir yang sangat cukup besar, dan banyak ilmu-ilmu yang lain yang beliau pada waktu satu hari jalan-jalan di kampung beliau, kemudian melihat anak-anak muda sedang duduk-duduk tuh di sono, sedang duduk-duduk di tepi jalan dan ngobrol. Beliau mengatakan di dalam hatinya, beliau mengucapkan kemudian kepada yang lain, jikalau waktu-waktu orang-orang itu bisa saya beli, akan saya beli. Jadi mereka cuma ngobrol-ngobrol buat apa? Ngerumpi, ngelamun, ya. Jikalau waktu anak-anak itu bisa saya beli nih, akan saya beli. Maksudnya umur saya bisa lebih panjang lagi untuk lebih taat kepada Allah, untuk lebih semangat belajar, menambah ilmu, saya beli itu. Subhanallah, pentingnya waktu. Di sini kita masuk ihris ala ma yanfa'uk. Apa yang bermanfaat bagi kita, dunia dan akhirat kita, bismillah, itqankan dan maksimalkan. Setelah ini kita mengambil sebab segala hal, baik itu akhirat maupun dunia, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaidah yang kedua. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Di sini kita akan masuki kepada adab-adab doa biiznillah. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini pertama kali kita harus beriman, karena kunci kita adalah iman. Tujuan hamba Allah diciptakan di dunia hanya beriman, mengimani Allah SWT dan mengibadahinya. Sehingga di dalam Al-Quran seluruhnya hafal biiznillah dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Arti liya'budun di sini ada nun, yang ini aslinya ya'buduni, bukan ya'buduna, karena ada ya-nya sebenarnya. Ya-nya adalah ya'buduni, itu dihapus. Liya'budun artinya liwahidun, agar mereka mengesahkan Allah, yaitu iman dan ibadah. Ibadah bagian dari iman. Di sini wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Jikalau kita sudah mengambil yang manfaat, baik itu ibadah maupun aktivitas hidup kita, ya, untuk mencari rezeki dan yang lainnya, maka tidak bisa seluruhnya itu mendapatkan taufik dan mendapatkan kemudahan dari Allah SWT, kecuali kita beristi'anah, memohon pertolongan, perlindungan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita dianjurkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kemudian wala ta'jaz, dan jangan malas. Al-ajzu di dalam syarah hadisnya dhiddul kasal. Al-ajzu dhiddul kasal. Bahwa ajz itu adalah, ya, mohon maaf, al-ajzu huwal kasal, ya. Al-ajzu huwal kasal. Jadi al-ajz itu artinya adalah malas, dhiddun nasyat, yaitu kebalikan dari nasyat. Nah,
Ini kita dilarang di dalam syariat Islam untuk bermalas-malas. Sekarang Masya Allah ada selalu Masya Allah kalau kita ke perpustakaan di Madinah ya. Perpustakaan di Madinah ini setiap hari subhanallah. Kalau tidak membeli buku seakan-akan rugi. Setiap hari itu selalu muncul karangan-karangan baru. Dan setiap hari subhanallah muncul cetakan-cetakan baru dari judul-judul yang sangat luar biasa. Banyak sekali ilmu-ilmu agama yang selalu dibahas oleh ulama-ulama kita ya. Salah satu dari Syekh di Yaman itu mengarang tentang Dhammul Kasal, tentang hinanya malas. Dan itu bukan main-main. Satu malas bisa satu jadi buku nih. Satu buku. Betapa Islam ini dalil yang begitu banyak membahas tentang malas. Dan itu sangat dibenci di dalam syariat Islam. Tidak heran jikalau kita melihat ulama-ulama besar kita itu sangat benci sekali dengan kemalasan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sampai wafat. Kata pepatah Arab mengatakan talabul ilmi utlubil ilma minal mahdi ilal lahd. Ini kalau belajar Arab itu belakang kalau mau berhenti disukunkan. Namanya berhenti itu sukun, nggak ada sukun itu harokat, nggak ada. Harokat itu gerak itu bahasa Arab. Harok itu gerak, harik itu adalah semua bahasa Arab. Subhanallah ya, kita banyak berbicara bahasa Arab tapi tidak tahu. Jadi talab di sini utlubil ilma minal mahdi ilal lahd, jangan di harokati. Nek harokat isih mlaku ilal lahd. Jadi carilah ilmu dari buayan sampai dikubur. Dan itu dipraktekkan betul oleh ulama. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika hendak wafat, para muridnya menyebutkan satu hadis yang beliau seakan-akan belum hafal. Sehingga beliau suruh menulis hadis itu padahal sudah sakaratul maut. Subhanallah. Ini adalah pentingnya untuk memanfaatkan waktu. Kemudian banyak sekali Imam Khalil Al-Farahidi, tapi imam di dalam nahwu. Imam Khalil Al-Farahidi. Al-Farahidi itu adalah salah satu ulama, gurunya sinten sing dong? Imam Khalil Al-Farahidi. Gurunya siapa? Mboten dong? Nek ndelok YouTube ini seneng ya. Politik, onone parodi gitu ya. Subhanallah. Imam Khalil Al-Farahidi adalah gurunya Imam Sibawai. Imam Sibawai ini madrasah Basriyin. Jadi madrasah Nahwu itu terkenal dengan dua madrasah Kufiyin dan Basriyin. Ini ulama. Khalil Al-Farahidi sampai ketika sakaratul maut pun sama. Ketika mendapatkan dalil-dalil nahwu beliau menulisnya. Subhanallah. Itu ulama. Sampai mau wafat pun masih memikirkan ilmu. Dan banyak sekali kisah-kisah para ulama. Kita masuk kepada ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Jangan malas. Jadi ini kunci kesuksesan di dunia ada 4. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, kita tidak melakukan kecuali yang bermanfaat. Yang ketiga, selalu memohon pertolongan kepada Allah. Dan yang keempat, tidak malas. Tidak boleh malas. Terus tidak boleh berandai-andai. Kemudian yang terakhir, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, jangan mengucapkan lau. Jikalau kita mendapatkan hasil, telah melakukan yang 4 ini, berusaha beriman kepada Allah, mencari yang terbaik, yang bermanfaat. Kita sudah memohon pertolongan kepada Allah, banyak doa, dan kita sudah meninggalkan yang malas. Kok kita wa in asabaka syai'un. Dan jika engkau mendapatkan hasil yang tidak sesuai, mendapatkan ujian Allah, tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi kata-kata sekarang ini, usaha tidak mengkhianati hasil tidak benar. Itu tidak benar 100%, juga tidak salah 100%. Karena tawakal ini kembali semuanya kepada Allah. Betapa banyak orang yang menjaga makanannya agar sehat tapi sakit. Betapa banyak orang yang berusaha untuk mengeluarkan modal yang begitu banyak tapi Jadi kata itu enggak benar. Usaha tidak mengkhianati
hasil karena semua takdir Allah. Kaum muslimin hasil nomor 2. Yang penting kita berusaha minta pertolongan kepada Allah, hasil serahkan sama Allah. Jangan seperti itu, stres nantinya. Nanti stres. Dan itulah yang ditakutin oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Minal hammi wal hazan. Ham itu semua keinginan masa depan. Kalau kata-kata usaha tidak mengkhianati hasil, kita seakan-akan sudah tahu. Hasilnya hanya rahasia Allah. Kita serahkan sama Allah. Orang yang beriman tidak begitu filsafat hidupnya. Kemudian minal hazan, minal hammi wal hazan. Hazan itu adalah kegagalan masa lalu, ujian dan semua kegagalan yang bikin kita sedih tapi masa lalu. Nabi Muhammad SAW berlindung kepada Allah dari 2 hal itu. Karena orang muslim itu adalah tari yang bermanfaat sekarang bukan besok. Sekarang bukan besok. Karena yang akan ditanya oleh Allah adalah sekarang. Umur kita ya sekarang, besok gak akan ditanya oleh Allah SWT. Ngapain kita harus memikirkan? Kita sudah pikiran seperti kita tergoda oleh iblis. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menjanjikan kepada kalian kemiskinan, kemudian menyuruh kalian untuk berbuat keji. Kita selalu berpikiran miskin, besok makan apa, mau apa, itu urusan Allah SWT. Ada sebuah kisah, subhanallah, seorang Arabi, seorang pedalaman yang fitrahnya masih benar. Orang pedalaman yang fitrahnya benar. Sekarang gandum sudah 2 dinar. Ngeri betul nih. Gandum itu ya seperti beras-beras gitu, Bapak Ibu sekalian. Itu biji-biji gandum yang itu digunakan untuk makanan, itu harganya ngeri betul, sudah 2 dinar. Itu 2 lempengan emas nih, di zaman dahulu. Dinar emas, dirham adalah perak. Nah ini sangat mahalnya luar biasa. Kata orang Arabi ini, orang pedalaman ini, fitrahnya masih beriman kepada Allah, ucapannya sangat indah sekali. Aku telah menyembah Allah sesuai yang Ia perintahkan, maka saya tidak takut karena Allah yang menjagaku. Jadi yang kita butuhkan itu usahanya bagaimana dekat kepada Allah, selesai hasilnya serahkan sama Allah. Aku telah menyembah Allah sesuai yang Ia perintahkan, maka Allah pasti akan menjagaku. Itu selesai urusannya. Jadi sekarang ada politik yang begitu rumit, ada sekarang luar biasa. Enggak usah takut Bapak Ibu yang muliakan ya. Hadirin dan hadirat, ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada masalah andai-andai lau. Wa in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kadza la kana kadza wa kadza. Jikalau kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai, maka jangan katakan duhai seandainya, jikalau, nanti, kalau. Kata-kata ini tinggalkan. Kenapa? Karena kata-kata itu membuka pintu setan. Setan akan masuk kepada kita sehingga kita akan meratapi dan tidak ridha dengan takdir Allah, dan ini dosa besar. Beriman kepada takdir bukan mainan. Iman kepada takdir Allah adalah rukun agama, bukan mainan. Ini bukan wajib lagi, rukun agama. Ini adalah rukun iman. Jadi rukun ada 2, rukun Islam dan rukun ini karena agama Islam itu terbelah menjadi 2. Syariat hati dan syariat anggota tubuh. Nah kata-kata iman dan Islam, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ini kata-kata yang ketika bertemu misah. Ketika misah bertemu. Ngertos nama batin? Kata-kata Islam dan iman itu ketika bertemu misah. Tapi ketika misah bertemu. Maksudnya kata-kata Islam dan iman, ketika Islam disebutkan sendiri di dalam nas hadis maupun Quran, itu artinya perintah ajaran hati dan ajaran anggota tubuh semua, zahir dan batin semuanya. Itu ketika pisah. Jadi disebutkan Islam saja di dalam nas Al-Quran maupun hadis itu menyangkup amalan hati, amalan anggota tubuh, lahir dan batin, jiwa dan raga. Tetapi ketika disebutkan iman juga tersendiri di dalam nas tertentu, maka dia menyangkup dua-duanya, amalan hati dan raga. Begitu juga ketika ketemu, kok satu nas ketemu Islam dan iman, maka artinya berpisah. Iman amalan hati, Islam
Amalan anggota tubuh. Ini amalan batin, Islam lahir. Seperti kata-kata di dalam Al-Quranul Karim, khabir dan alim. Innallaha alimun khabir. Itu kadang-kadang innallaha alim. Innallaha alimum bidzatis sudur. Itu cuma alim saja. Kadang-kadang di Al-Quran innallaha alimun khabir. Itu disebutkan dua-duanya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Disebutkan sendiri. Artinya di sini kalau alimun itu disebutkan sendiri, itu artinya dua. Menyangkut hati dan lahir. Ketika khabir disebutkan sendiri artinya pun dua, menyangkut hati dan lahir. Tetapi kalau sendiri-sendiri lain. Khabir kalau gitu pun bareng-bareng. Innallaha alimun khabir. Alimun mengetahui apa yang kita lakukan yang zahir. Khabirun mengetahui apa yang di hati. Nah di sini lau kata-kata seandainya itu adalah membuka pintu godaan setan. Dia akan menggoda kita dan kita akan meratap dan tidak rela dengan takdir Allah SWT. Dan itu masuk pada godaan yang sangat menakutkan karena masuk kepada rukun iman. Hadirin dan hadirat, dalam hadis tersebut dijelaskan ista'in billah. Ista'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah SWT. Ini buku kecil, tapi ada keistimewaan yang langka dalam buku ini. Keistimewaannya adalah buku ini dikarang oleh Syekh Abu Muhammad Yusuf ibn Zainillah al-Utair. Jadi ini dikarang oleh Abu Muhammad Yusuf ibn Zainillah al-Utair. Jadi ini Syekh Abu Muhammad Yusuf ibn Zainillah al-Utair ini adalah salah satu syekh di Madinah Al-Munawwarah. Ini salah satu syekh di Madinah Al-Munawwarah yang selalu duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ahli hadisnya pada zaman sekarang. Beliau sangat tua sekali ya. Masih hidup subhanallah ya. Mengajarkan berpuluh-puluh tahun kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibn Majah. Kutubus sittah selalu diajarkan oleh beliau berpuluh-puluh tahun di Masjid Nabawi dan beliau tidak pernah membuka kitab. Subhanallah. Dan tahu fulan ini dijelaskan. Fulan ini adalah seperti Abu Hurairah misal, seperti Abdurrahman bin Sakhir dan selanjutnya Thiqah dan selanjutnya gitu. Disebutkan semua perawi-perawinya, seluruh kutubus sittah, subhanallah. Nah, Syekh Yusuf Al-Utair ini adalah termasuk murid yang paling dekat kepada beliau, selalu duduk di majelisnya, dan beliau sekarang-sekarang ini itu subhanallah mulai menulis banyak buku. Keistimewaannya dari Syekh ini adalah beliau bukan seperti syekh yang lain yang punya ilmu saja, tapi ini berilmu dan punya kekayaan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, hadirin dan hadirat, beliau ini mempunyai banyak hotel, ya, apartemen, supermarket dan yang lainnya. Keistimewaan yang dimiliki oleh beliau itu sangat dermawan. Setiap pekan itu membagi uang dengan jumlah puluhan juta setiap pekan untuk anak-anak universitas. Siapapun yang mau datang ke apartemen beliau itu pagi habis subuh dibuka. Jam kalau nggak salah Allahu a'lam 5:30 ditutup. Itu sudah penuh semua apartemen beliau. Nanti ketika pulang dikasih amplop semua. Langsung setelah ditutup keluar langsung pintunya cuman keluar dikasih setiap pekan. Sakit nama buatnya? Allah, Masya Allah. Setiap pekan puluhan juta. Jadi satu anak itu bisa sampai 100 real itu 450 ribu per anak. Yang masuk bisa sampai 100, 150, bisa 200. Anak mahasiswa atau sendiri di mana-mana, subhanallah, kebutuhan mereka. Kemudian beliau mempunyai pelayanan haji gratis setiap tahun, menghajikan yang belum pernah haji, dan itu setiap tahun. Beliau juga memberikan pelayanan bantuan-bantuan gratis untuk para mahasiswa-mahasiswi yang punya sewaan, yang sulit untuk bayar, punya hutang, ya. Tapi dengan syarat pelajar dan multazim.
Kalau ngerok jenggot tidak akan dikasih 100% karena menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Langsung ditolak mentah-mentah dari pintunya, langsung diusir. Anda bukan umat Rasulullah yang baik. Langsung ditendang di pintunya. Jadi nek ngerok jenggot ngapunten nggih, tidak diterima. Rambutnya kok gondrong rak bener itu langsung ditolak. Kelambine kok panjang sekali melebihi mata kaki langsung ditolak. Pokoknya harus muslim yang baik, yang multazim, yang mengikuti ajaran Rasul. Datang bismillah ditanya, ada apa gerangan? Dilihat bukti-buktinya bagaimana, dibantu. Dan beliau mempunyai Masya Allah yayasan yang banyak, memberikan fakir miskin, yatim piatu dan yang lainnya. Subhanallah. Intinya beliau mempunyai sangat banyak sekali hotel-hotel di Mekah maupun di Madinah, apartemen maupun supermarket, dan ini salah satu syekh ini langka sekali di dunia. Di dunia itu tidak banyak dari para pembesar atau para pejabat-pejabat negara yang berilmu dan menjadi orang saudagar serta yang dermawan, langka luar biasa. Seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu langka sekali di dunia. Kemudian salah satu Imam Ibnu Hubairah, salah satu ulama yang menjadi pejabat tetapi ulama. Kemudian menjadi pedagang yang saudagar juga yang kaya raya dan juga ahli ilmu, itu sangat langka seperti Imam Abdullah bin Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak itu sangat langka, dan itu di dunia sangat langka karena dunia dan ilmu itu bertolak belakang. Itu ilmu dan dunia sangat bertolak belakang, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah pada suatu hari itu mengatakan, jikalau aku diberi tugas untuk membeli bawang merah saja, saya nggak bisa belajar. Maka para ulama yang lain juga menjelaskan bahwa ketika masih muda semangat belajar, tapi kalau sudah menikah itu belajarnya bagaikan orang yang mendayung perahu ke laut kemudian dibolongin. Semakin ke tengah semakin tenggelam. Kenapa? Kebutuhan dunia, kebutuhan mencari nafkah dan yang lainnya. Itu sulit sekali. Maka heran, di subhanallah kita sebelum membahas ini kita cerita tentang kisah-kisah ulama. Subhanallah ya. Dahulu masalah nikah itu cuma istri 4 kecil. Dan istri nggak ada yang nama cemburu-cemburuan sama temannya, nggak ada. Cemburunya bukan sama yang lain. Bukan dengan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nggak ada cemburu-cemburuan. Cemburunya justru sama kitab. Karena kitab ini lebih dicintai oleh para ulama dibanding wanita istrinya. Jadi mau 4 pun ini yang dicemburui. Sampai subhanallah itu. Jadi kitab lebih dicintai oleh para ulama dibanding istri. Makanya ini lebih digandrungi setiap hari. Makanya para ulama sebenarnya banyak sekali mengatakan ya, ketika ada orang-orang duduk di jalan, kalian sedang apain? Sini duduk dulu dong ngobrol. Oh nggih matur nuwun. Saya dengan sahabat Rasulullah sedang nunggu saya. Sahabat Rasulullah SAW, tabi'in dan para ulama sedang menunggu saya di rumah. Jelas ini kitab. Dengan sahabat Rasul, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqul ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani, rawahu Muslim. Kita bersama siapa nih? Bersama sahabat Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada jalan petunjuk dan bukan bergurau. Jujur menunjukkan jalan yang baik, bukan hanya cuman basa-basi. Itulah yang bermanfaat. Temannya sahabat Rasul, tabi'in, perawi hadis. Kita masuk kepada kitab ini. Nah, kitab kecil ini sekarang Syekh Yusuf Al-Utair ini, karena banyak jemaah haji dan umrah ini banyak sekali yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, sehingga beliau mencoba mengarang banyak buku tentang haji, tentang umrah, tentang ini salah satu yang dikarang ketika banyaknya doa-doa yang memberatkan jemaah haji dan umrah ya. Itu tebel-tebel, nggak ada sanadnya, nggak ada perawinya dari Rasul, tidak, campur-campur buatan manusia, buatan orang-orang yang bahasa Arabnya jelek betul, kalau dilihat pusing sudah, harokatnya salah, tatanannya jelek. Maka beliau mengarang buku kecil ini. Di sini dikutipkan Al-Mukhtaru min Sahihil Ad'iyah. Jadi itu doa-doa pilihan yang sahih.
Doa-doa pilihan yang sahih inilah yang dipilih oleh beliau. Nah, beliau kemudian di sini mengutip beberapa hadis tentang anjuran untuk dan keutamaan berdoa, serta yang kedua, bab yang kedua adalah adab-adab doa dan sebab-sebab diijabahi. Nah, inilah yang akan kita masukkan sekarang. Ini sangat istimewa sekali karena beberapa poin-poin ini beliau gabungkan dari banyak kitab dan menjadi sebuah ringkasan. Nah, beliau di sini menjelaskan ada 10, boleh ditulis. Adab-adab doa dan sebab-sebab diijabahi. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala wa tajarrudu lahu. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ikhlas sebagai rukun diterimanya ibadah. Rukun, bahkan ini masuk rukun boleh, masuk syarat boleh. Rukun diterimanya ibadah itu ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, atau syarat diterimanya ibadah, syartu qabulil amal, syarat diterimanya ibadah itu juga boleh. Nah, ini yang pertama adalah ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua, al-muhafadzatu ala awamirillah wajtinabu nawahih wal iktsaru min nawafilil ibadat. Yang kedua adalah menjaga perintah-perintah Allah. Maksudnya melaksanakan perintah Allah SWT, menjauhi larangannya dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Karena doa ada dua. Sebenarnya doa ada dua, dan doa yang paling mustajab dan sumber serta pondasi dasar diterimanya ibadah, mustajabnya doa, justru doa, yaitu amalan. Bukti kita menyembah Allah itu menjadi pondasi tiang diterimanya doa-doa kita. Kita terlalu banyak mohon tetapi kita nggak ada buktinya. Kita minta kepada Allah tapi jarang ketika Allah panggil Allahu Akbar kita berleha-leha, tidak bersegera menuju masjid. Nah, ini doanya sulit dikabulkan karena pondasinya rapuh, bahkan sudah runtuh. Jadi doa yang mustajab itu butuh tiang yang menyangga. Dan doa terbagi dua. Doa hal, keadaan kita. Jadi kita sholat, kita berbuat baik, bertutur kata yang baik, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian sering baca Al-Quranul Karim, bakti sama orang tua, membantu sesama dan yang lainnya. Ini justru pondasi diterimanya doa. Oleh karenanya beliau masukkan kepada adab yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah SWT, meninggalkan larangannya dan memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Ini termasuk rahasia diterimanya, dikabulkannya doa. Yang ketiga, at-taubatu ilallahi ta'ala min jami'iz dzunub. Yang ketiga adalah taubat kepada Allah dari seluruh dosa. Taubat kepada Allah SWT dari segala dosa. Ini adalah yang ketiga dan ini kunci. Kenapa? Karena doa membutuhkan kesucian lahir dan batin, hati dan raga. Oleh karenanya itu penting sekali, bahwa doa ini sangat penting sekali, itu membutuhkan kesucian lahir dan batin, ya, hati dan raga. Oleh karenanya taubat dari segala dosa itu membersihkan hati dan raga. Yang keempat, izharu ghayati tadhalluli wal iftiqari ila Allah Ta'ala. Memperlihatkan kehinaan kita, kemiskinan kita, kebutuhan kita kepada Allah SWT. Tunjukkan kalau kita betul-betul butuh kepada Allah. Jadi bukan ada doa, ya Allah, kalau Engkau berkehendak, ya Allah, kalau Engkau berkehendak berikanlah kemudahan bagi anak-anak kami di dalam sekolah mereka. Kalau Engkau berkehendak itu ngapain, Bapak Ibu sekalian? Nabi Muhammad SAW mengatakan, jikalau engkau memohon kepada Allah, falyazimil mas'alah, seyogyanya harus serius. Jangan jikalau, seandainya, jikalau engkau berkehendak. Apa-apaan ini? Ya Allah, langsung doa-doa Nabi SAW, Allahumma, jelas, langsung ya Allah, langsung Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Langsung minta kepada Allah, jangan jikalau berkehendak dan yang lainnya jangan. Harus memperlihatkan kita butuh kepada Allah SWT.
Pada suatu hari guru kami Syekh Yaqub, itu ayahnya adalah ulama Afrika di Madinah ya. Nah, beliau ayahnya adalah salah satu ulama yang alumni dari Universitas Madinah pada zaman dahulu. Dan ketika beliau alumni di Fakultas Syariah, Fakultas Fikih, beliau mendapatkan nilai tinggi dan sangat terkenal, beliau ahli ilmu, sehingga King Fahad, Raja Fahad pada masa itu langsung menawari beliau menjadi dekan atau yang akan mengurusi Universitas Ummul Qura pertama kali dibangun. Universitas Ummul Qura yang sangat besar ada di Mekah Al-Mukarramah. Bagi yang sudah umrah pasti akan melihat di sana ketika kita sudah keluar dari kota Mekah Al-Mukarramah, melewati masjid yang sangat menakjubkan, Masjid Ar-Rajihi ya. Tidak ada yang nggak tahu namanya penduduk Saudi yang namanya keluarga Ar-Rajihi. Mereka keluaran banyak ulamanya dan saudagar besar, dan bank terbesar di kerajaan Saudi Arabia itu swasta milik Ar-Rajihi. Di sekitar hotel semuanya Rajihi. Itu beliau mempunyai masjid yang sangat besar, itu bahkan itu yang iktikaf besar, yang sholat besar luar biasa, itu Masjid Ar-Rajihi. Setelah itu kita akan masuk kepada Jalan Arafah. Di sebelah kanan ada universitas Islam besar sekali, yaitu Jami'atu Ummil Qura. Nah, beliau pertama kali ingin dibangun oleh King Fahad, itu yang ditawarin oleh beliau inilah. Akan tetapi beliau menolaknya dan kembali ke Afrika dan berdakwah di sana. Nah, beliau pada suatu hari bertemu dengan saudagar Afrika yang sangat kaya raya. Tetapi uniknya, begitu kayanya beliau, kalau dengan bahasa Indonesia 7 turunan tidak, mohon maaf kita panjangkan sedikit kajian kita. Jadi 7 turunan itu sudah cukup Pak Prabowo gitu ya. Jadi sudah luar biasa uangnya ini, tetapi saudagar, bukan politikus dan bukan pejabat ya. Nah, beliau subhanallah, Syekh Yaqub guru kami ini selalu menemani beliau kalau datang ke Saudi Arabia umrah maupun haji. Dan subhanallah di setiap tempat kalau berdoa menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil yang merengek-rengek dan seperti orang yang tidak punya apapun. Menunjukkan kita ini miskin dan betul-betul membutuhkan kepada Allah ketika memohon. Makanya Syekh ini kaget gitu ya. Ini kok unik ya. Orang kaya raya belum pernah beliau dapatkan seumur hidup beliau. Ada orang kaya tapi seperti ini. Ketika di setiap tempat ketika berdoa kepada Allah merengek-rengek sampai jadi-jadinya, bahkan seperti orang yang tidak punya apapun. Subhanallah. Kemudian sebelum beliau kembali ke Afrika ya, guru kami menanyakan ke beliau, subhanallah, tunjukkan kepada kami apa rahasia, kenapa kok, apa rahasia Anda ketika berdoa seperti itu. Ia menjelaskan, wahai Syekh Yaqub, ketahuilah, kita itu hamba Allah Subhanahu wa taala yang miskin, rahmat Allah sangat luas, yang kita miliki tidak seberapa. Yang kita miliki tidak seberapa, maka ketika mohon kepada Allah, sungguh-sungguhlah di dalam mohon. Harta yang Allah titipkan ini kecil sekali, padahal kayanya bukan main. Bukan hanya ratusan triliun yang beliau punya. Maka tidak heran ketika kisah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di Mesir. Pada suatu hari ada penjual minyak, itu dari orang Yahudi, penjual minyak yang sangat miskin, mendapatkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani datang. Kemudian beliau naik kendaraan beliau, di masa itu kuda atau bagal atau keledai dan yang lainnya, sedang datang, dan kelihatan karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah qadhi, hakimnya pada kerajaan masa lalu ya. Masa itu beliau sangat wibawa dan terkenal dengan kekayaannya serta kemuliaan beliau, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Yahudi ini bertanya, wahai Imam, boleh saya tanya? Silahkan. Nabi kalian telah menjelaskan bahwa dunia ini adalah penjaranya orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang kafir. Lihat engkau ini, apakah sabda Rasulullah SAW ini apakah benar? Lihat saya ini kayak gini, hidupnya nestapa dan sengsara, sedangkan engkau dengan kedudukan yang tinggi, kemuliaan, tersohor dan kaya dan hidup dengan keistimewahan seperti ini. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, benar, sabda Rasulullah SAW benar, bahwa dunia adalah penjaranya orang-orang beriman dan kemudian surganya buat kalian.
Kami memang di dunia ini diberi aturan-aturan Allah, perintah dan larangannya sehingga seakan-akan penjara. Seakan-akan penjara saja. Tetapi kalau kami masuk surga, itu luar biasa, tidak ada bandingannya. Harta yang kami miliki ini sangat kecil, gak ada bandingannya seperti penjara. Tetapi ketika kami mendapatkan surga di sisi Allah SWT, tidak ada bandingannya. Tetapi engkau, karena itu surganya di dunia, yang engkau alami sekarang ini dibandingkan neraka Allah nanti, itu sungguh surga buat kamu. Sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya kalian di dunia, itu kalau di akhirat itu surga buat kalian. Nanti neraka jahanam lebih buruk dan lebih mengerikan. Disitulah Yahudi itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Jadi ini kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, bahwa ketika kita ingin berdoa kepada Allah agar mustajab doa kita dikabulkan Allah SWT, didengar, itu merengek-rengek. Dan kita betul-betul menunjukkan kalau kita butuh kepada Allah bukan kemaki dan jumawa, berdoa seenaknya sendiri, dan ketika tergesa-gesa kita langsung mengatakan kita sudah banyak berdoa tapi tidak ini adalah penghancur keistijabahan. Ini penghalang dikabulkannya doa kita. Kita terburu-buru. Kemudian yang kelima, kita akan sebutkan 10 saja dan kita tutup kajian kita biiznillah taala. Yang kelima, ayakuna mat'amuka wa mashrabuka wa malbasuka halala. Yang kelima adalah makanan, minuman serta pakaianmu harus halal, karena doa adalah kesucian lahir dan batin. Jadi tidak boleh kita ketika berdoa makanan, minuman dan pakaian kita dari yang haram. Tinggalkan yang syubhat, tinggalkan yang syubhat. Makanan, minuman dan pakaian kita diharuskan halal. Maka tidak heran dalam hadis yang sangat masyhur, ketika ada seorang pedalam, seorang badui berjalan panjang menggunakan safar yang begitu jauh, sudah berdebu-debu, kemudian berkeringat-keringat, sangat letih yang luar biasa, kelaparan yang dahsyat serta kehausannya, ia mengangkat tangannya, ya Rab, ya Rab. Mengangkat tangannya, menyebutkan nama Allah, bertawasul dengan asmaul husna, ya Rab, ya Rab. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang sangat mengerikan itu mengucapkan, fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya diijabai? Orang ini sedang safar, itu sedang sebab diijabai doa. Kemudian letih yang begitu rumit, begitu letih, sehingga amma yujibul muttarra idza da'ah. Allah berfirman, orang yang letih dan sangat membutuhkan itu mustajab doanya. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, itu mustajab doanya. Bertawasul dengan nama Allah, ya Rab, mustajab doanya. Tapi Rasulullah menjawab, fa anna yustajab lah, doanya enggak dikabulkan. Kenapa? Rahasianya Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab lah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan tubuhnya itu tumbuh dari harta yang haram. Bagaimana doanya mau diijabain? Jadi yang kelima itu adalah kita berusaha untuk menjadikan makanan, minuman dan pakaian kita halal, agar darah dan daging yang tumbuh pada tubuh kita ini bukan yang haram, sehingga pantas untuk mendapatkan ijabah doa serta surga Allah SWT, karena surga adalah tempat suci yang tidak akan menerima kesucian yang suci. Maka yang tidak suci harus dibakar di neraka jahanam. Yang keenam, ightinamul azmanil fadilati wal amakinil mu'azzamah. Kita harus memanfaatkan waktu-waktu yang berkeutamaan, ya. Waktu-waktu yang mulia serta tempat-tempat yang suci. Kita disuruh seperti waktu di antara adzan dan iqamat, kemudian di antara dua khutbah pada hari Jumat, kemudian di sepertiga malam terakhir, kemudian waktu kita sedang safar, kemudian dan yang lainnya.
Waktu-waktu yang mulia serta tempat-tempat yang suci, seyogyanya kita berusaha. Jikalau mendapatkan itu, maka kita seyogyanya tidak menyia-nyiakan seperti orang yang berumrah, di sana akan mendapatkan hal yang sangat banyak. Yang ketujuh, taqdimu hamdillahi wa thana'i alaih wassalatu wassalamu ala rasulihi baina yadayid du'a. Yang ketujuh adalah mendahulukan sebelum kita memohon, mendahulukan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan namanya. Memuji nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan laka wa syukran laka ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin, ya, dan selanjutnya. Kalau enggak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala langsung, kita pingin rizki ya Razzaq, ya Karim, ya Mannan, ya Wasi'ar Rahmah, kita sebutkan. Kemudian bersalam dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mulakan sebelum doa, kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala dahulu, kemudian bersalam dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, an tad'u Allah taala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Yang kedelapan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul. Nanti akan kita jelaskan tawassul di dalam syariat Islam ada 6. Tawassul di dalam syariat Islam ada 6 itu secara detail, tetapi 3 secara globalnya. Kita akan menjelaskan 6-6-nya. Jadi tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya yang mulia. Nah, tawassul kepada Allah SWT ada 6 secara detail sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dengan nama Allah. Kita sebutkan ketika kita memohon kesembuhan, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Dan selanjutnya disebutkan diulang-ulang, ya Allah, ya Rabb, ya Syafi. Ya Rabb itu menyebutkan banyak makna, karena Allah adalah yang menjaga, yang menyembuhkan, yang menyakiti, yang memberikan sakit, semua itu Rabb. Ya Rabb, ya Rabbana, ya Rabbi, ya Syafi, dan yang selanjutnya. Itu dengan nama Allah SWT atau dengan sifat-sifat Allah. Sifat Allah mengatakan, dikatakan ya, kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia, apa kita tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Wahai penyembuh penyakit, wahai Zat yang menyembuhkan segala penyakit, wahai Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Silakan, ini adalah sifat yang menyembuhkan. Silakan dengan bahasa Indonesia dibolehkan. Yang memudahkan segala urusan, ya Allah yang memudahkan segala urusan, silahkan. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga, bertawassul kepada Allah dengan zikrul hal, dengan tadharru', dengan kita memelas dan kita betul-betul merasa miskin di hadapan Allah, mengeluh dan meratap. Silahkan meratap untuk selain Allah, haram, hukumnya haram. Meratap seperti wafatnya keluarga dan keadaan kita haram kepada makhluk, tetapi meratap kepada Allah wajib. Itu tawassul yang paling dahsyat. Allah berfirman di sini, amman yujibul muttarra idza da'a. Siapa yang akan mengijabahi? Ya, yang mengijabahi orang yang muttar, orang yang sangat butuh luar biasa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tunjukkan, ya Allah, seperti Nabi Ayub, inni massaniyad-durr, itu menyebutkan keadaannya, bertawassul dengan meratap dengan keadaannya hanya kepada Allah, itu sangat-sangat dahsyat. Karena arti dalam ibadah, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim yang dikenal dengan singkatan Tafsir Ibnu Katsir, itu mengatakan innama summiyatil ibadatu ibadatan, innama summiyatil ibadatu ibadatan illa litadharru'i wattadhallul. Sesungguhnya ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali menghinakan diri. Menghinakan diri itu tujuan ibadah. Tingginya ibadah kita memelas, meratap kepada Allah, itu tingginya ibadah. Kemudian yang keempat, tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh, semuanya Bapak Ibu pastinya sudah kenal dengan hadis ada rombongan yang kemudian mereka kehujanan dan berteduh di bawah apa?
di bawah gua, sehingga kemudian ada bebatuan yang jatuh dan menutupi pintu guanya. Mereka bertawasul dengan amal solehnya. Yang pertama, bertawasul dengan kedermawaannya. Seorang majikan yang mengembangkan gaji karyawannya sedikit, dia kembangkan menjadi kaya raya, uangnya sampai memenuhi bukit, bayangkan. Ketika karyawannya itu datang mengambil gajinya sudah lama, itu mengatakan, silahkan, itu hartamu. Anda mau mengejek ya, uang sedikit sekarang, harta yang miliaran itu tuh. Ya, itu milik kamu, silahkan diambil tak tersisa. Subhanallah, Allahu Akbar. Tidak menyesal wong kok yo rak terima kasih, rak syukur teman nggih. Nek dhewek niku sedekah sithik wae nek mboten matur nuwun Pak Assalamualaikum, ora izin, ora terima kasih. Ini tidak. Diambil semuanya, hewan dari unta, sapi, dan sepenuh bukit diambil semua, tak tersisa. Subhanallah. Dan dia ikhlas dan senang, subhanallah. Ya Allah, jikalau itu ikhlas karena Engkau, ya Allah, bukalah pintu ini, pintu gua ini, bergeraklah itu. Yang satunya menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan seorang pemuda, dan yang selanjutnya, yang tiga adalah bakti kepada kedua orang tua. Ini yang keempat ya. Ini tawassul yang keempat. Yang kelima, tawassul dengan doa. Orang yang hadir qadir. Kita memohon doa orang yang hadir, yang ada, yang hidup maksudnya, dan qadir, dan mampu. Dan kita tentunya melihat orang itu saleh. Walaupun hadis itu Nabi SAW pernah di dalam kitab Al-Adhkar milik Imam Nawawi, Kitabul Adhkar, kitab zikir-zikir, Imam Nawawi rahimahullah mengutip satu hadis, yaitu tentang hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ia ingin safar. Rasulullah SAW mengatakan, ya akhi, la tansani min da'watika salihah. Wahai saudaraku, jangan lupa doa baikmu. Jadi jangan lupakan aku dari doa baikmu. Nah, ini di Imam Nawawi rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Ini boleh, tetapi lebih baik kita sendiri. Kita berlatih untuk merendahkan diri dan memohon kepada Allah. Tapi kalau mohon dipersilahkan. Jadi meminta doa orang yang masih hidup, yang hadir. Hadir terbagi dua dalam kita, di dalam fikih. Hadir langsung betul-betul datang hakiki, hadir datang betulan, kita bisa ngobrol. Atau hadir hukmi dengan telepon. Okay. Hadir hukmi, hadir secara hukum, yaitu telepon. Misal kita dengan HP, kita video call ya, pakai WA maupun yang lainnya dengan teman gitu, sedang berumrah, masya Allah, sedang ngobrol, kemudian subhanallah, ngapunten yo, jangan lupa doa baiknya. Diperkenankan, tapi lebih baik kita berdoa kepada Allah terus menerus. Kemudian yang terakhir dengan iman. Dengan iman ya. Di sini Rabbana innana amanna, dan selanjutnya kemudian Allah berfirman faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Kita menyebutkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta, ini tawasul dengan iman. Minta dihapuskan. Jadi ini yang keenam, tawassul itu boleh dengan 6 cara yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk kepada kesembilan ya. Kesembilan adabnya, dan kita akan tutup di ke-10 biiznillah, an ta'zimal mas'alata wa tuqina bil ijabah. Ini kenapa kami kutipkan dari kitab ini walaupun kecil, ini menggabungkan banyak adab sebenarnya pada ini. Itu gabungan-gabungan sebenarnya di sini. An ta'zimal mas'alah, serius di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Serius ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan ijabah. Jangan ragu-ragu, tidak boleh ragu-ragu. Ketika mohon serta ijabah Allah tidak boleh ragu-ragu dalam 2 hal penting ini. Ketika kita ingin mendapatkan rahasia di ijabahnya doa, maka kita harus yakin betul-betul ketika mohon kepada Allah, dan yakin betul-betul dengan ijabah Allah. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah merisaukan ijabah doa Allah, karena Allah sudah janji, dan janji Allah pasti. Ud'uni astajib lakum. Syarat jawab syarat, itu sastra Arabnya, syarat dan jawab syarat. Ud'uni, mohonlah kamu nian kepadaku, itu sudah syarat.
Kalau kita sudah melakukan itu, ijabahnya itu pasti dari Allah, tidak bukan manusia. Allah kalau ada janji bukan mainan. Kita nggak janji saja dikasih, apalagi kita minta. Kita tidak minta pun dikasih oleh Allah SWT. Rizki kita sempurna dan tidak akan dikurangi oleh Allah, karena sudah ditetapkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Itu di dalam hadisnya, "Tsumma yu'maru bi katbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun am sa'id." Itu sudah ditetapkan rizkinya, nggak akan dikurangi walaupun kita tidak minta kepada Allah. Apalagi kita meminta. Jadi jangan ragu-ragu. Kita harus yakin ketika memohon kepada Allah, dan harus yakin dan beriman ijabah Allah pasti. Yang digalaukan oleh sahabat memintanya. Kapan kita meminta dan bisa rajin, ijabahnya jangan dirisaukan. Sekarang kita kebalik ke akidah dan akhlak yang sesat dari kita ini. Kita selalu meragukan ijabahnya Allah. Itu sesat di dalam agama. Ini fatal sekali dalam akidah. Kita selalu bingung dan risau dengan ijabahnya Allah. Harusnya kita risau dengan doanya kita. Kapan kita berdoa? Banyak atau enggak? Butuh sama Allah tidak? Baru minta sedikit langsung jaluk diijabai. Subhanallah, manusia luar biasa. Ke-10 yang terakhir, antukarrirat du'a wa tulihha fihi fa innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Ini banyak adab dijadiin satu. Ke-10, mengulang-ulang doa. Mengulang-ulang doa. Dan terus-menerus berdoa. Karena Allah SWT mencintai orang-orang yang selalu memohon. Ini adalah adab yang ke-10 ya. Dan semoga kajian ini bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa min da'watin la tusma' ya rabbal alamin. Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اجعلنا وآباءنا وأمهاتنا وأهالينا وذرياتنا وسائر المسلمين من أهل جناتك يا رب العالمين اللهم أدخلنا الجنة وأعذنا من عذاب القبر وعذاب النار إنك على كل شيء قدير وإنك رحيم رحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.